Nah, pada prinsipnya kalau sebelum ada permohonan ya pengadilan selalu akan bersikap pasif karena ini menyangkut privat ya, hukum perdata itu dari para pihak sejauh mana nanti setelah putusan ini. Diduga ini kalau misalnya mereka punya bukti atau apapun, sampaikan ke penyidik sehingga jelas terang benderang peristiwanya seperti apa. Berarti ada kemungkinan dijemput paksa ya, Bang? Iya ada, pasti ada lah. Kalau mangkir pasti jemput paksa. Namanya mangkir jemput paksa. Oke? Oke. Ya. Bang, Bang. Thank you. ini saya, Bang. Lupa, Bang, apa? Oh ya, siap. Gugat lagi dengan sesuai putusan MK. Oh, ini yang mau ditanya Ya. tentang apa dulu? Soal Volta Sultan aja Pak, ini kan mungkin boleh Ada dua ya? diperjelas aja duanya isinya apa bedanya. Terima kasih teman-teman rekan media. Belum enggak, jangan dilihat dong apa. Jadi kemarin dari hari Jumat kami banyak mendapatkan pertanyaan ya, jadi wartawan media ada yang minta kirim video dan sebagainya karena kami nggak terbiasa bikin record sendiri. Nanti aja lah hari Senin seperti itu. Dua-duanya ada dua isu yang akan disampaikan oleh jubir Pak Sunoto untuk isu perdata, yaitu soal putusan Hotel Sultan. Kemudian satu lagi soal gugatan terbaru dari Arif Dian terhadap kasusnya lagunya Agnes Mo. Seperti itu. Yang pertama silakan Pak Sunoto Ya. untuk menjelaskan. Baik ya, rekan-rekan media selamat siang. Jadi berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perkara perdata putusan Hotel Sultan ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya pada hari Jumat tanggal 28 November 2025 Majelis Hakim telah memutus dua perkara di mana putusannya tersebut diunggah secara e-litigasi ya. Jadi ada perkara nomor 208 PDTG 2025 PN Jakarta Pusat, di mana di dalam perkara tersebut ini saya sampaikan bahwa Majelis Hakim menolak seluruh gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PT Indobuilko terhadap Menteri Sekretaris Negara dan pihak terkait lainnya ya. Jadi gugatan awalnya, gugatan pokok ditolak. Nah, sebaliknya dalam gugatan rekopensi ya, pihak tergugat itu para tergugat ya dikabulkan seluruhnya. PT Indobuilko dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan diperintahkan untuk mengosongkan serta menyerahkan tanah X HGB nomor 26 garing Gelora dan X HGB nomor 27 garing Gelora beserta bangunan di atasnya kepada pemegang HPL nomor 1 atau Gelora. Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Ya, jadi ada
putusan serta-merta. Nah, selanjutnya perlu saya jelaskan bahwa antara perkara 208 itu bersinggungan dengan perkara 287 yang notabene diputus pada hari yang sama oleh majelis yang sama. Jadi perlu saya jelaskan untuk perkara 287 itu majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan wan prestasi yang diajukan oleh Menteri Sekretaris Negara dan PPK GBK. Ya, itu penggugatnya dikabulkan. Nah, sedangkan untuk tergugat dalam perkara ini PT Indobuildco dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya sehingga dihukum pembayaran royalti penggunaan tanah periode 2007 sampai dengan 2023 dan dihukum membayar sebesar 45.356.473 US dollar dalam bentuk rupiah sesuai dengan kurs Bank Indonesia pada saat pembayaran. Jadi ada perkara 208 terus 287. Nah, ini perlu saya jelaskan juga keterkaitan kedua putusan tersebut. Jadi kedua perkara tersebut itu menyangkut objek yang sama, yakni tanah seluas 137.375 meter persegi di kawasan Gelora Bung Karno. Jadi putusan ini saling melengkapi dalam menyelesaikan sengketa secara menyeluruh, baik dari aspek kewajiban finansial maupun penguasaan fisik atas tanah. Jadi majelis hakim tersebut yang memutus itu majelisnya sama dengan ketua majelis Pak Guse Prayudi. Jadi seperti itu. Nah, barangkali dari rekan-rekan ada perlu penjelasan lebih lanjut. Konsultan kan ada, tadi disebutkan harus ada pengesahan lebih dahulu. Itu Ya. berarti tidak harus menunggu inkrah gitu ya, Pak? Pada prinsipnya untuk putusan serta-merta itu ya, ini perlu saya jelaskan juga, putusan serta-merta itu ini berkaitan dengan perkara 208 ya. Jadi nanti sesuai amarnya bahwa putusan serta-merta itu adalah putusan yang dapat dilaksanakan meskipun pihak yang kalah mengajukan upaya hukum baik banding dan kasasi, di mana hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 180 HIR, SEMA 3 2000 dan SEMA 4 tahun 2021. Jadi putusan serta merta ini hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat formil berupa permohonan yang tegas ya dalam petitum disertai jaminan nanti senilai objek eksekusi serta syarat material antara lain berdasarkan akta autentik yang tidak bisa dibantah. Nah, tentu kalau majelis hakim sudah ada menjatuhkan putusan serta-merta, saya kira pasti ada hal yang urgen ya. Nah, sedangkan pelaksanaan putusan serta-merta itu tetap melalui pengawasan ya, mekanismenya melalui pengawasan dari Ketua Pengadilan Tinggi, di mana Ketua Pengadilan Negeri nanti apabila kaitannya dengan eksekusi putusan serta-merta tersebut wajib berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi sebelum eksekusi dilaksanakan, dan tentu Ketua Pengadilan Tinggi berwenang ya apakah terhadap hal tersebut diteruskan atau ditangguhkan. Ya, intinya untuk putusan serta-merta Ketua Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi akan berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi. Begitu. Ada jangka waktunya nggak sih Pak untuk eksekusi itu harus dilaksanakan maksimal kapan gitu? Saya kira kalau untuk permohonan eksekusi kan tentu melalui permohonan pihak ya. Jadi sejauh mana nanti setelah putusan dari pihak, tentu ada pihak pemohon ya. Pihak pemohon mengajukan pelaksanaan eksekusi tersebut. Nah, tentu nanti kalau tunduk pada pelaksanaan eksekusi kan itu ada tahapannya.
ya ada tahapannya di Aan Maning dan sebagainya. Nah, pada prinsipnya kalau sebelum ada permohonan ya pengadilan selalu akan bersikap pasif karena ini menyangkut privat ya. Hukum perdata itu dari para pihak sejauh mana nanti setelah putusan ini. Pihak kuasa hukum itu sudah menyatakan kalau nanti akan mengajukan upaya banding. Iya. Tidak berpengaruh ke Pak eksekusi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, putusan serta-merta ini dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum banding kasasi. Namun demikian nanti pelaksanaannya di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi. Ketua Pengadilan Negeri wajib memberitahukan hal tersebut dan minta petunjuk ke Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan HIR dan SEMA seperti yang saya sebutkan. Pengajuan upaya banding itu sudah masuk ke PN. Ya, jadi putusan tanggal 28 November ya, untuk perkara perdata itu dalam waktu 14 hari ya, karena para pihaknya hadir. Nah, tentu saat putusan diunggah pada 28 November, nah disitulah mulai berlaku 14 hari tersebut. Pak, mengenai putusan serta-merta, kuasa hukum Indobuilko itu bilang kalau itu putusan serta-merta itu tidak bisa dilakukan untuk eksekusi lahan. Dasarnya SMA 3 tahun 2000 itu. Oh, kalau saya kira itu nanti itu proses teknis ya. Yang jelas ada putusan seperti itu, saya menyampaikan berdasarkan amar. Terlebih di dalam putusannya seperti apa, pertimbangannya seperti apa, nah itu nanti masuk teknis. Ya, begitu nanti ada permohonan eksekusi ya, Ketua Pengadilan Negeri tentu akan menelaah, ya akan ditelaah seperti apa ini, begitu.